Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Amatilah gambar berikut. Nah, anak-anak, di situ ada gambar burung cendrawasih, burung yang berasal dari Papua. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda dalam mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih kotak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toal. Berdasarkan bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Pertanyaan yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain pemburuan liar, kerusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih?
Untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut. Karena untuk memperoleh bulu tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya, karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk ya, perilaku yang tidak boleh dicontoh. Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya bisa saling melindungi. Pertanyaan yang keenam, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Pertanyaan yang ketujuh, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan tentang kupu-kupu, kalian perhatikan ya. Kupu-kupu merupakan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tadi membentuk kepompong dan menjadi pupa yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu dari negara tetangga. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar kupu-kupu ya. Yang pertama itu adalah kupu-kupu sayap burung peri. Itu ditemukan di Papua. Kemudian yang kedua, kupu-kupu raja. Ditemukan di Jawa dan di Sumatera. Yang ketiga itu adalah gambar kupu-kupu trogon yang ditemukan di Kalimantan. Dari bacaan tadi kita dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama,
Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Pertanyaan yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan, misalnya di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, keberadaan hewan saat ini. Penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Yang kelima, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Dan yang keenam, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Selamat mencoba! Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.